Halo anak soleh dan soleha kelas 9 terkhusus ya. Semoga kalian semua sehat semua. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bentuk akar. Kalau kemarin kita sudah berjumpa tentang bilangan berpangkat, hari ini ibu akan menjelaskan tentang bilangan bentuk akar ya, karena nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mendapatkan soal tentang bentuk akar. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, niatkan dalam hati kalau kamu belajar karena Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita dapat, waktu yang kita luangkan semuanya menjadi ibadah kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini Ibu akan membahas tentang operasi hitung bilangan bentuk akar. Kamu mungkin nggak dapat bahan ajarnya, jadi nanti saat bikin video ini kalian bisa catat di buku latihannya ya, di buku catatannya, mohon maaf. Oke, kita lihat di sini ada sifat dari bentuk akar. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan bentuk akar. Apa sih sifat perkalian? Perkalian kalau kamu kan bilangan bulat itu ada 2 kali 3 hasilnya 6. Tapi kalau untuk dibentuk akar dia memang bentuk akar ya. Yaitu di sini ibu berikan adalah akar 2. Oke, akar A dikali akar B, maka hasilnya menjadi akar A kali B ya. Ingat, akar A dikali akar B, maka hasilnya akar A kali B, dengan A adalah bilangan pokoknya ya. Lanjut lagi untuk sifat keduanya, yaitu P kali A, di mana P itu adalah bilangan bulat. Akar A berarti dia adalah bentuk akar, dikali Q ke akar B, itu berarti Q-nya adalah bilangan bulat, akar B berarti dia adalah bentuk akar. Maka yang dikalikan adalah bilangan bulat sama bilangan bulat, bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi jangan sampai bilangan bulat kamu kalikan dengan bentuk akar, itu akan berbeda hasilnya ya. Jadi P akar A dikali Q akar B, itu maka hasilnya adalah P kali Q ya, karena dia sama-sama bilangan bulat ya, dikali akar A kali B. Jadi di sini akarnya gabung dari A kali B. Oke, kita lanjut lagi. Di situ sudah ada contoh soalnya, yaitu akar 4 dikali akar 9. Sebenarnya akar 4 itu bukan bentuk akar ya. Kenapa? Karena dia akan bisa menghasilkan bilangan bulat. Berapakah akar 4? Yang kamu tahu sendiri, akar 4 itu adalah 2 dikali akar 9. Akar 9 itu bentuk akar bukan? Dia juga bukan bentuk akar. Karena apa? Karena dia bisa menjadi bilangan bulat, yaitu akar 9 adalah 3 ya. Berarti 2 kali 3 hasilnya berapa? 6 ya. Sama enggak dengan ini? Sama kan? Maka dari situ kita bisa menemukan tadi rumusnya yang di bagian atas tadi, yaitu akar dengan akar bisa dikali ya. Oke, jadi di sini akar 4 dikali akar 9 itu sama dengan akar 4 dikali 9. 4 kali 9 adalah 36, maka tetap dalam bentuk akar. Akar 36 sama dengan 6. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah 3 dikali akar pangkat 2 dari 5 dikali 2 kali akar pangkat 2 dari 6. Nah, yang bisa dihitung yang mana? Bilangan bulat dulu ya. Berarti 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Oke, 3 kali 2 kita hitung dulu, maka hasilnya jadi 6. Yang akar dengan akar ya, di sini akar dengan akar. Akar 5 dikali akar 6 itu hasilnya ada 30. Nah, 30 ini itu sudah paling sederhana ya. Kenapa? Karena tidak ada perkalian yang menghasilkan lebih kecil dari 30. Kenapa? Karena akar 5 udah emang nggak ada, akar 6 pun tidak ada. Jadi tetap maka hasilnya adalah 6 akar 30. Kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pembagian.
Seperti apa sih pembagian? Pembagian bentuk akar hampir sama dengan perkalian. Kalau perkalian aja adalah akar dikali akar, maka pembagian juga sama karena mereka setingkat ya. Yaitu akar A dibagi B, maka hasilnya jadi akar A dibagi akar B. Dengan syarat A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan B-nya juga harus lebih dari 0 ya. Jadi B itu tidak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kenapa? Karena dia akan menjadi bilangan imajiner ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada bentuk pula, ada bilangan bulat ya. Di sini dilambangkan dengan P dan Q ya. P dan Q di situ adalah bilangan bulat. Akar A dibagi akar B. Jadi yang bilangan bulat ya dibagi sama bilangan bulat. Bentuk akar juga dengan bentuk akar ya. Kita perhatikan contohnya. Soal nomor 1, akar 9 dibagi akar 16. Kita bisa pecah menjadi akar 9 per akar 16. Akar 9 tahu ya, yaitu 3. Akar 16 hasilnya adalah 4. Maka menjadi bilangan pecahan, yaitu 3 per 4. Lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 contohnya adalah 9 akar 10 dibagi 3 akar 5. Berapa? Yang bisa dihitung adalah bilangan bulat dengan bilangan bulat. Di situ adalah 9 dengan 3. Ini bilangan bulat. Oke, itu dihitung dulu. Dilanjutkan lagi dengan akar, yaitu akar 10 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 2. 9 bagi 3, 3. 10 bagi 5, 2. Karena dia dalam bentuk akar, maka di sini akar 2. Itulah untuk sifat yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Ingat, mereka sama-sama bentuk akar, maka bisa dihitung langsung. Dan untuk yang C, dia adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan seperti apa? Apakah sama prinsipnya dengan bentuk akar? Kita lihat ya, di sini ada rumusnya. Nih. Oke, di situ ada A akar C ditambah B akar C. Ternyata yang bisa dijumlahkan adalah bilangan bulatnya, yaitu A ditambah B ya. Akarnya bagaimana? Ternyata akarnya tidak dijumlahkan ya, akarnya tetap akar C. Kenapa prinsipnya? Ya, dia prinsipnya adalah sama seperti aljabar. 2x ya, ingat ya waktu belajar 2x waktu kelas 7 dan kelas 8 ditambah 3x ya, ingat ya, mereka kan sejenis. Yang bisa dihitung adalah bilangan pokoknya, yaitu 2 tambah 3. Hasilnya adalah 5. X-nya ya tetap X. Gitu ya. Ingat itu waktu pelajaran tentang aljabar persamaan linier ya. Maka prinsipnya juga sama untuk bilangan bentuk akar. Jadi yang bisa dihitung adalah angka bilangan bulatnya, akarnya tetap ya. Untuk pengurangannya juga sama. Jadi A akar C dikurang B akar C, yang bisa dihitung adalah A dikurang B. Akarnya tetap bentuknya akar C. Seperti apa sih? Kita lihat contohnya ya. Oke. Di sini ada contohnya, yaitu 5 akar 5 ditambah 3 akar 5. Akarnya sudah sama ya. Karena sudah sama berarti yang bisa dihitung adalah 5 dan 3. 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Akar 5-nya sudah sejenis, jadi tidak bisa dihitung, nggak usah dihitung. Berarti tetap akar 5. Maka hasilnya adalah 8 akar 5. Begitu juga untuk nomor 2 ya. Sama, yang bisa dihitung adalah bilangan bulatnya, yaitu 9 dikurang 5 ya, karena dia bentuk akarnya sudah sejenis nih, akar 6, ini juga akar 6. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk sifat perpangkatan bilangan bentuk akar. Seperti apa sih? Nih, ada sifatnya. Yang pertama adalah jika akar pangkat M dari A pangkat 2
Seperti apa? Ingat pangkat ya. Kalau A pangkat 2, itu artinya adalah A dikali A. Gitu ya kan? Nah, berarti jika akar M pangkat 2, maka hasilnya adalah ya M kali K sama ya. Nah, inilah hasilnya. Begitu juga untuk sifat yang kedua dan sifat yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya, oke, bisa dilihat akar pangkat 3 dari 4 kuadrat. Ya, berarti akar pangkat 3 dari 4 dikali akar pangkat 3 dari 4. Hasilnya adalah akar. Berarti 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi akar pangkat 3 dari 16. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ini rumusnya. Tinggal masukkan aja mana sebagai A, mana yang sebagai B ya. Ternyata A-nya adalah 2, B-nya adalah akar pangkat 2 dari 5. Gitu ya. Maka nanti hasilnya jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 3 juga sama. Nah, lanjut kita akan merasionalkan bentuk akar kuadrat. Kenapa sih dirasionalkan? Karena bentuk akar itu tidak boleh dia ada sebagai penyebut ya. Makanya dia harus dirasionalkan. Merasionalkan akar itu ada beberapa jenis, yaitu A, B ya. Ada 2 jenis. Yang pertama, tolong disaksikan antara yang A dan B di mana perbedaannya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu A kali 3A per akar B. Oke, A per akar B A per akar B itu cara merasionalkan adalah dengan mengalihkan penyebutnya ya, yaitu di sini penyebutnya adalah akar B, maka dikalikan dengan akar B. Oke, karena ini kita menambahkan penyebutnya akar B, maka pembilangnya juga harus dengan akar B. Ingat, matematika itu harus adil, jadi jika penyebutnya menjadi akar B, maka yang atasnya juga jadi akar B. Akar B dibagi akar B pasti jadinya kembali lagi seperti di soal gitu ya. Jadi kita akan merasionalkan caranya seperti itu. Kita lihat di contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal 2 per akar 3. Bagaimana cara merasionalkan? Kita lihat di situ dia adalah akar 3 penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan akar 3. Oke, akar 3 dengan akar 3. Ya. 2 dikali akar 3 bukan jadi akar 6. Ingat yang tadi di awal ya, yang perkalian adalah jika dia sama-sama akar atau dia sama-sama bilangan bulat. Karena ini berbeda ya, maka yang bisa dihitung ya nggak bisa. Berarti 2 dikali akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, di sini yang bawahnya nih, akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3. Berarti 3 dikali 3 gitu ya. Berarti jadinya akar 9. Akar 9 berapa? 3 ya. Oke, jadi nih ya, kenapa akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 adalah karena ini. Oke, kalau sudah maka tinggal 2 per 3. 2 per 3 kan nggak bisa disederhanakan ya, maka tetap 2 per 3, akar 3 nya tetap sendiri, maka jadinya 2 per 3 akar 3. Itu cara merasionalkan bentuk akar. Oke, kita lanjut merasionalkan bentuk satunya lagi, yaitu dia ada penjumlahannya untuk penyebutnya atau pengurangan untuk penyebutnya. Jadi agak berbeda. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan untuk merasionalkan bentuk akar adalah dengan lawannya.
Seperti apa lawannya? Kita lihat ya. Oke, untuk A ditambah akar B penyebutnya. Oke, kita lihat di situ. Lawannya tambah adalah kurang. Makanya di sini dikalinya adalah dengan kurang, ya. Maka ini soalnya sama kan dengan soal. Nah, perkaliannya itu baru dengan lawannya penyebut, yaitu di sini soalnya A ditambah akar B, maka lawannya adalah A dikurang akar B, penyebutnya menambah A kurang akar B, maka yang atasnya juga harus seimbang karena harus adil ya. Matematika harus adil, bawah ditambahkan angkanya, atas juga sama. Oke. Nah, karena sudah sama, lalu seperti apa lagi? Nanti cara menghitungnya sama seperti belajar variabel ya, yang persamaan linear. Ibu misalkan biar ingat-ingat. Misalkan 2. Oke, 2 dikali X dikurang 5. Masih ingat cara ini? Ya. Caranya adalah Ibu naikin dulu gambarnya biar agak lebih luas. Tadi 2 dikali X dikurang 5. Berarti cara ngitungnya adalah dengan cara skema ya. Nih, 2 dikali X hasilnya 2X. 2 dikali minus 5 berarti hasilnya min 10. Seperti itu cara ngitungnya. Tapi ingat, sekarang bukan bentuk X ya. Sekarang adalah bentuk akar. Maka nanti cara menghitung pokoknya diingetin dia bentuknya sama seperti variabel. Oke, soal nomor 1 kita lihat di situ. 2 dibagi 3 tambah akar 2. Nah, dilihat di situ penyebutnya 3 tambah akar 2. Berarti kita akan menggunakan dengan lawannya. Lawannya tambah adalah kurang. Oke. Kalau sudah, kita lihat 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Gitu kan ya. 2 kali akar 2. Jadi akar 4. No. Ingat, yang bisa dihitung adalah akar dengan akar. Kalau dia bukan bentuk akar, maka hasilnya jadi min 2 akar 2. Oke, itu bagian pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Oke, ingat penyebutnya ini mungkin ada yang lupa rumus ini. Ibu tulis di bawah, maaf ya, karena layarnya agak sedikit maaf nyebrang. Oke, masih ingat rumus ini? Kalau masih ingat, rumusnya adalah menjadi A pangkat 2 plus kali min B pangkat 2 ya. Kenapa? Karena sama bilangannya, yang membedakan adalah perkalian lawan ya. Yang satunya plus, yang satunya min, itu berarti perkalian lawan. Maka hasilnya jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka soal yang tadi bagian bawah itu kan sama ya, A-nya sama-sama 3, B-nya sama-sama akar 2. Berarti menjadi 3 pangkat 2 lawan tambah dikali min minus akar 2 pangkat 2. Gitu ya. Oke, kalau sudah 6 dikurang 2 akar 2 bisa dihitung? Nah, kenapa? Karena mereka tidak sejenis. Ingat ya, yang bisa dihitung untuk penjumlahan dan pengurangan adalah jika akarnya sama. Berarti dia tetap ya. Oke, 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Dikurang akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu kan berarti akar 2 dikali akar 2, gitu kan? Berarti jadinya akar 4. Akar 4 berapa? 2. Makanya di sini hasilnya adalah 2. Ya, nih ya, hasilnya 2. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi 9 dikurang 2. Nah, kenapa hasilnya masih seperti ini? Kok beda, Bu? Iya, karena di sini bagian pembilangnya dia tidak dikalikan
dengan skema. Sekarang kita coba dengan dikalikan dengan skema ya. 2 kali 3 hasilnya 6, sama kan? 2 dikali minus akar 2, maka hasilnya ini. Jadi bisa bentuknya jadi 6 dikurang 2 akar 2 per 7. Boleh ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, kamu lihat ternyata di sini penyebutnya adalah 4 dikurang akar 3. Berarti pakai lawannya lagi ya. Lawannya kurang adalah tambah. Maka hasilnya adalah kalau merasionalkan ini penyebutnya dengan lawannya. Oke, kurang sama plus. Oke. Cara hitungnya sama seperti tadi, 3 dikali 4. Oke, 3 dikali akar 3. 4 dikali 4 hasilnya 16. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, 16 kurang 3, 13. Itulah cara merasionalkan bentuk akar. Semoga kalian lebih paham lagi ya untuk menghitung bentuk akar persiapan CBT kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Ingat besok kalian melaksanakan CBT. Semoga kalian mendapatkan nilai yang top deh ya. Ingat kalau nilainya belum sampai 77, tenang, masih ada remedial ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.